Ya pemirsa, hingga saat ini keberadaan dari warga negara Indonesia berjumlah 20 orang memang sudah diketahui titiknya oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Pihak Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa keberadaan mereka di perbatasan Myanmar dan Thailand. Tapi belum berhasil dievakuasi pemirsa. Karena keberadaan mereka ini adalah di zona yang memang sangat tidak aman, belum dimungkinkan untuk proses evakuasi. Tapi bagaimanapun juga peristiwa ini telah terjadi. Pertanyaannya, kok bisa ya warga negara Indonesia menjadi korban human trafficking, dijual ke luar negeri dengan iming-iming bekerja, sampai saat ini mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, disiksa pemirsa dan disekap. Tapi bagaimanapun juga bahwa peristiwa ini bisa ditindak dengan tegas karena viral di media sosial. Dan pertama kali ini saya akan langsung saja berbincang dengan tokoh kita, Ibu Niluh Jelantik yang saat ini tersambung lewat sambungan Zoom yang memang mengupload ini di media sosialnya. Kasus ini pun kemudian viral bahkan ditindaklanjuti. Mungkin saya mau tahu dulu Ibu Niluh, sebenarnya kapan sih pertama kali Ibu dapat informasi ini hingga mengharuskan Ibu merasa terpanggil ya untuk mengupload di sosial media, memviralkan kasus ini, seperti apa Bu? Selamat malam sayang, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membagikan informasi. Berita tersebut pertama kali Mbak Niluh dapatkan beberapa hari yang lalu. Sehari sebelum Mbak Niluh kemudian memutuskan untuk mempostingnya di sosial media. Dan harapan Mbak Niluh pada saat kami memposting mengenai informasi tersebut adalah untuk institusi terkait segera mengambil tindak lanjut atas fakta-fakta yang sudah Mbak Niluh sampaikan berdasarkan bukti chat dan juga video dan juga sosial media dari para korban yang bersangkutan agar mereka bisa dihubungi secara langsung oleh pihak-pihak terkait untuk membantu mempercepat kepulangan mereka. Di sosial media Ibu mengatakan bahwa salah satu dari 21 korban adalah keponakan sahabat dari Ibu ya. Nah, ceritanya ke Ibu itu seperti apa sih? Bagaimana bisa terjebak dalam agen-agen nakal ini, bisa dikirim, dijual ke Myanmar, seperti apa? Kalau mengenai cerita detailnya, itu Mbak Niluh tidak mendapatkan cerita tentang cerita detailnya, akan tetapi Mbak Niluh mendapatkan informasi tentang apa yang dialami oleh mereka dan juga korban yang bersangkutan. Dan yang menghubungi Mbak Niluh pertama kali adalah paman sahabat dari paman yang bersangkutan dan juga beberapa orang yang memang memiliki keterkaitan secara pertemanan dan juga keluarga dengan pihak korban. Dan di sini kita tidak melihat bagaimana proses yang bersangkutan hingga kemudian tiba di negara tersebut dan juga pada akhirnya mengalami kekerasan secara fisik dan lain sebagainya. Mengenai hal-hal tersebut bisa kita selesaikan nanti pada saat mereka kembali ke Indonesia. Kita bisa berikan masukan untuk nantinya menjadi contoh bagi warga negara Indonesia yang lain agar tidak mengalami hal yang sama, tidak mengalami kekerasan fisik yang sama dan tidak dibohongi dan juga tidak dikelabui. Nantinya mereka agar bisa selalu mengecek situs-situs Kementerian Luar Negeri, BP2MI dan juga kementerian terkait sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Akan tetapi sekarang ada hal yang lebih urgent, yaitu bagaimana ke-21 anak bangsa ini bisa segera pulang. Dan Mbak Niluh sudah menyampaikan semua detail yang Mbak Niluh punya ke semua pintu. Jadi Mbak Niluh sampaikan Mbak Niluh akan gedor semua pintu itu hingga nanti akhirnya ke-21 anak bangsa ini pulang. Dan kalau kita mau tegur mereka, mau marahi mereka dan lain sebagainya, setidaknya mereka pulang dalam keadaan hidup dulu gitu loh. Baru di sini kita tegur, kita kasih teguran dan kita nasihati. Akan tetapi hari ini bukanlah menjadi sebuah ajang di mana kita mengadili satu sama lainnya. Yang penting anak-anak ini pulang dulu dan kemudian kita belajar dari permasalahan ini bagaimana nantinya institusi bisa bekerja sama dengan level-level perangkat desa ataupun perangkat pemerintahan yang paling kecil untuk nantinya bisa menseleksi dan juga bisa menjadi pintu, bisa menjadi pintu pagar bagi anak-anak kita sebelum mereka berangkat
mereka harus mendapatkan izin ataupun kunci pagar itu agar mereka bisa buka, dan itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Dan kalau belum mendapatkan kunci pagar itu untuk keluar, mereka tidak bisa berangkat ke luar negeri. Itulah cara perlindungan terhadap warga negara kita yang sebenar-benarnya. Namun saat ini sudah ada yang di luar negeri, sudah ada yang mengalami permasalahan, dan pengaduan-pengaduan itu masuk ke Mbok Niluh. Sekarang kita gunakan semua kemampuan yang kita punya untuk bisa menghubungkan dengan institusi terkait, kedutaan besar terkait, bagaimana agar anak-anak ini pulang dulu, dan kita bisa setelah itu baru kembali duduk bersama untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya dan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, sayang. Bu, sebenarnya sampai saat ini ada informasi terbaru tidak sih sampai ke Ibu, mungkin melalui paman yang tadi melaporkan, sudah bisa kontak tidak dengan warga negara yang disekap, bagaimana? Mbok Niluh belum hari ini terus terang belum membuka pesan WhatsApp, akan tetapi Mbok Niluh bisa pastikan bahwa anak-anak itu tidak sendiri berjuang, bahwa pihak kedutaan, juga pihak pemerintah dan juga dari pihak media itu sendiri semuanya membuka pintu, semuanya bahu-membahu mengekspos dan juga menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan melalui media mereka masing-masing. Dan Mbok Niluh harapkan di sini pihak kedutaan besar Indonesia yang berada di Myanmar itu bisa nantinya memberikan update kepada masyarakat Indonesia melalui laman resmi mereka, karena kemarin Mbak Niluh kan sempat komplain gitu kan, kok tidak bisa diberikan komen gitu kan, dan seharusnya mereka sebagai pihak yang terdekat lah dengan para korban bisa nantinya memberikan kita informasi yang akurat, bisa nantinya menjadi pintu gerbang bagi anak-anak ini untuk pulang, dan untuk pihak keluarga, pihak paman, dan juga pihak 20 korban yang lainnya, semoga bisa agar bisa segera pulang. Dan jika ada update-update yang nantinya Mbak Niluh bisa sampaikan kepada kesayangan, tentu Mbak Niluh akan update melalui sosial media kami. Akan tetapi karena hari ini Mbak Niluh seharian berada di luar kantor, jadi tidak melihat pesan-pesan yang masuk. Semoga yang terbaik kita terima, dan semoga segera mereka bisa segera dipulangkan, sayang. Ya, ditahan dulu Ibu, karena pemirsa sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini cuplikan wawancara Kabar Petang pemirsa dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengenai bahwa 20 WNI ini sudah diketahui titiknya dalam proses evakuasi. Ini dia. Kami menerima pengaduan adanya warga negara kita yang mengalami penyekapan di Myanmar. Kita segera melakukan berbagai macam langkah penanganan. Upaya pertama yang kita lakukan adalah kita mengirimkan nota diplomatik dari KBRI Yangon kepada otoritas yang ada di negeri. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan otoritas yang ada di Myanmar, dan juga KBRI kita yang ada di Bangkok juga melakukan koordinasi melalui IOM, dan juga Regional Office yang ada Regional Support Office RSO dari Bali Proses yang juga ada di Bangkok. Jadi berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Dari pendalaman yang kita dapat, ke 20 warga negara kita yang masuk ke wilayah Myanmar, posisi mereka saat ini ada di Myawaddy. Ini adalah wilayah perbatasan antara Myanmar dan Thailand, jaraknya sekitar 400 lebih kilometer dari Yangon. Ya, kemudian mereka masuk ke wilayah Myanmar melalui jalan ilegal dari wilayah Thailand. Itulah kenapa pada saat kita berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, mereka tidak memiliki catatan keimigrasian dari 20 warga negara Indonesia. Nah, namun yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan kepada warga negara kita yang ada di sana. Memang tantangannya cukup rumit karena Myawaddy adalah daerah konflik yang tidak bisa diakses penuhnya oleh otoritas bahkan militer Myanmar, karena wilayah Myawaddy dikuasai oleh pihak pemerintah. Ini memang tantangan yang berbeda yang kita hadapi dibanding kasus yang kita tangani di Kamboja. Di Kamboja kita sudah tangani lebih dari 1.100 kasus sudah kita tangani di sana.
relatif mudah, ya, karena memang kita bekerjasama dengan otoritas yang memiliki yurisdiksi dan juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol wilayah. Nah, dalam hal ini adalah pemerintah Kamboja. Namun untuk kasus di Myanmar, bahkan otoritas Myanmar pun tidak bisa sepenuhnya mengakses Myawadgi. Nah, namun ini tentu tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Berbagai macam upaya terus kita lakukan. Kemarin Ibu Menteri Luar Negeri telah mengadakan rapat khusus bersama Duta Besar RI kita yang ada di Bangkok dan juga kuasa usaha ad interim KBRI Yangon untuk membahas langkah-langkah penyelamatan segera. Upaya-upaya formal kita lengkapi dengan upaya-upaya informal, termasuk komunikasi dengan beberapa pihak yang ada di Myawadgi. Namun memang kami tidak bisa sampaikan detail pendekatan informal tersebut demi keselamatan para WNI. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Haryanto Suwarno yang merupakan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, bahkan juga pelapor kasus ini ke polisi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Kalau tadi kan saya sempat berbincang dengan Ibu Nilo Jelantik yang juga memviralkan ini pertama kali. Tapi saya juga mau tanya, sebenarnya kalau penanganan dari Mas Haryanto sendiri seperti apa? Informasi terbaru katanya keluarga dihubungi minta tebusan, begitu? Boleh diceritakan secara detail? Iya, betul sekali. Jadi ada peristiwa yang membuat kami juga terkejut. Yang awalnya adalah bahasan tebusan sampai kemudian minta 3.000 US dollar segala macam. Kemudian hari ini kita dialog dengan keluarga dan sebagainya. Pihak manajemen yang ada di Myanmar sana mengatakan untuk biaya keluar dari Myanmar ke Thailand gitu saja. Akhirnya minta sekitar 1.000 sampai separuhnya yaitu 700 US dollar gitu. Kabar terakhir hari ini. Oke. Kabarnya mereka masih disiksa, dipukuli, disuruh skot jam, masih tidak sih? Jadi masih ya, jadi kalau kita melihat peristiwa dari teman-teman 20 korban yang kami tangani, yang kami laporkan ke Bareskrim adalah sebetulnya dia diberangkatkan tahun 2022 yang lalu, Oktober, November, kemudian di bulan Januari melaporkan ke kami, keluarga di Indonesia, kemudian kami berdialog dengan dengan teman-teman yang ada di sana. Pada saat itu masih nggak terbuka, mereka mengalami eksploitasi, penganiayaan, skot jam, kemudian sampai disetrum. Tetapi ketika di bulan sekitar Maret baru kami dapatkan kabar ternyata teman-teman ini adalah diminta bekerja target. Jadi satu hari itu harus memenuhi sekitar 20 target nomor-nomor telepon orang Indonesia. Tetapi kalau kemudian tidak memenuhi target, teman-teman ini mengalami penganiayaan yang luar biasa. Sampai kemudian pada suatu waktu teman-teman ini pingsan dan tidak bisa kemudian menjalankan pekerjaannya. Jadi sudah berapa lama sih mereka disekap ini? Kalau penyekapannya itu sebetulnya sudah sejak Oktober lalu ya kan? Ya kan, sejak berangkat sudah disekap. Karena mereka sebetulnya dijanjikan bekerja ke kalau di Myanmarnya? Ya, dibocorkan ke Thailand itu bulan-bulan Oktober tahun 2022. Lama ya? Baru kemudian dari Thailand itu diberangkatkan lewat darat ke Myanmar. Disitulah kemudian sudah terjadi penyekapan. Gitu ya. Sebelum mereka minta ke Mbak Bu Nilo buat diviralkan, sudah sempat minta tolong ke pihak Kemlu, kedutaan besar di sana tidak sih? Sebetulnya kalau kita melihat kami melaporkan ke Kemlu itu bulan Februari. Kemudian Februari tahun 2023 ini. Kemudian kami bersama-sama korban melaporkan ke kepolisian itu di bulan Februari yang sama. Tetapi pada saat itu masih pelaporan Dumas, ya kan? Tetapi kemudian tidak Dumas ada maksudnya pengaduan masyarakat saja. Pengaduan masyarakat saja, belum dianggap sebagai korban TPPO gitu ya. Maka kemudian kami mencoba untuk mengeluarkan video yang kami simpan atas persetujuan dari keluarga korban. Pertama kami video ini ya? Video yang ya betul, yang rame-rame, yang kemudian ini ada di kami keluarkan. Akhirnya kapan dikeluarkan? Dikeluarkan di bulan Maret. Ya kan, di bulan Maret kami keluarkan di media sosialnya SBMI ketika waktu itu pelaporan ditolak itu ya. Maka ketika di tanggal 2 Mei yang lalu kami melapor lagi ke kepolisian dan diterimalah laporan kami dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian rame di media sosial, rame di media yang menjadi viral dan akhirnya polisi juga bertindak cepat, bahkan kemudian semalam pun Presiden juga sudah memerintahkan kepada Menlu untuk menjemputnya. Oke, bukan bermaksud apa ya,
mempunyai apa ya istilahnya negatif thinking lah ya dengan aparat kepolisian. Kita tahu bahwa kerja aparat kepolisian cukup banyak dan memang tidak mudah mengatasi hal ini. Tapi sekarang saya minta kepada Ibu Niluh untuk memberikan tanggapan. Bu, kalau sampailah pihak keluarga tadi ada paman dari korban sampai menghubungi Ibu, apakah benar juga bahwa curahan hati mereka ketika komunikasi sudah mentok, tidak bisa ditangani, viral lah jalan satu-satunya? Dan sosial media Ibu ini kan paling ditunggu ya untuk kasus-kasus seperti ini. Begitukah? Sebelumnya salam kenal untuk Bapak yang tadi ada di pinggir. Salam kenal untuk Bapak. Saya belum pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya dan terima kasih sudah menyuarakan suara anak-anak ini sejak Februari ya. Dan kita di sini sedang tidak bermaksud menyampaikan siapa yang lebih viral daripada siapa. Buat saya yang penting pesan itu sampai. Saya sudah sampaikan, saya akan gedor semua pintu itu hingga pesan itu sampai dan didengar. Jadi ini bukan tentang jasa siapa, jasa si A atau si B, si C. Akan tetapi keluarga-keluarga yang bersangkutan, sahabat-sahabat yang bersangkutan, bahkan juga untuk korban-korban yang lain juga kemudian akhirnya menggunakan sarana lapor Niluh untuk menyampaikan apa yang terjadi. Jadi kita hanya berpikir satu hal, kemanusiaan. Jangan karena misalnya saya berada di Bali lalu ruang lingkup yang terjadi permasalahan tersebut tidak terjadi di Bali langsung misalnya saya tidak tanggapi. Tidak seperti itu. Karena apapun yang menyangkut tentang kemanusiaan sepanjang itu menyangkut nyawa anak-anak bangsa kita yang harus kita sampaikan apapun konsekuensinya dan risikonya saya akan sampaikan dengan cara saya dengan cara yang sopan menggedor semua pintu itu dan mengingatkan bahwa ini anak sebangsamu loh, gitu kan. Jadi terima kasih banyak untuk perjuangan Bapak yang tadi dan juga terima kasih banyak untuk semua kesayangan Niluh Jelantik yang membantu ke-20 anak-anak ini untuk menggedor pintu-pintu itu di akhir hari. Yang paling penting adalah mereka pulang. Mereka pulang dan mereka bisa memulai hidupnya kembali dan kemudian belajar dari pengalaman yang telah mereka alami untuk nantinya mereka bisa bagikan kepada semua anak bangsa agar tidak akan terulang lagi. Ya. Seperti itu. Jadi, jadi serikat-serikat buruh juga saya sampaikan agar juga bisa menjadi CCTV bagi rekan-rekan semuanya agar tidak pada saat terjadi sesuatu baru kita sedih, baru kita saling menyalahkan gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus cegah, sebelumnya kita harus sampaikan bahwa before you leave the country harus ada beberapa pintu yang harus kamu lewati. Kalau satu saja terkunci dan tidak bisa kamu buka, jangan berangkat. Dengan alasan apapun jangan berangkat. Dengan iming-iming apapun jangan berangkat. Karena di akhir hari nyawa menjadi taruhan dan nyawa itu terlalu berharga untuk kamu buang seperti itu. Baik, ditahan dulu Ibu karena kembali lagi saya akan hadirkan informasi pemirsa bahwa pemerintah memang berupaya lakukan proses hukum terhadap pihak yang menjadi penyalur dan pelaku perdagangan orang dalam kasus ini. Dalam hal ini terkait penegakan hukum, kami telah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Beberapa hari yang lalu kami telah mendampingi keluarga dari 20 WNI tersebut untuk melakukan pengaduan kasus ke Barreskrim Polri. Dan saat ini Barreskrim Polri telah melakukan penyelidikan. Nah, kita harapkan dari hasil penyelidikan tersebut kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai modus-modus dan juga pelaku. Bukan hanya di Indonesia, namun juga pelaku yang ada di Myanmar. Nah, ketika kita sudah dapat gambaran yang utuh, tentu langkah-langkah penanganannya akan lebih jelas. Ya, sekarang saya kembali ke Mas Haryanto. Ada hal yang tidak mengenakan dari pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri bahwa mereka titiknya sudah diketahui, tapi di zona perang. Ya susah, ini akan bukan pekerjaan yang gampang. Bukan salah Kementerian Luar Negeri juga untuk tidak segera memulangkan. Bukan hal yang mudah, lantas bagaimana? Masih ada harapan tidak sih kita begini kondisinya? Ya jelas ada ya, kalau kita bicara kewenangan perlindungan warga negara Indonesia, tentunya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Di pasal 21 menjelaskan dengan tegas di situ, apabila warga negara Indonesia dalam kondisi darurat, perang, segala macam, perwakilan RI mempunyai kewajiban untuk mengevakuasi ke tempat yang aman. Bahkan kemudian memulangkan dengan biaya negara. Oke, di dalam tempat tertentu mempunyai kesulitan yang berbeda. Misalkan dengan pemulangan warga negara Indonesia di Sudan, itu lebih cepat dengan yang di Myanmar.
Tetapi negara mempunyai kekuatan alat diplomasi yang kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin untuk membebaskan 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar ini. Tentunya hukum kita yang memandatkan kepada Kementerian Luar Negeri sangat tegas di situ. Apapun situasinya, nggak boleh kemudian dengan situasi yang sulit kemudian negara nggak bisa memulangkan. Tetapi upaya-upaya yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri sedang kami apresiasi ya. Tetapi apresiasi yang kami lihat adalah langkah konkretnya seperti apa. Contohnya adalah bagaimana kemudian mampu menegosiasi soal tuntutan uang misalkan, mampu menegosiasi soal bagaimana teman-teman ini tidak disandal lebih luas lagi. Yang terakhir adalah yang miris, ada beberapa teman-teman di luar 20 yang kami tangani karena ada 2 gedung yang berbeda, itu sudah kemudian dilempar ke perusahaan yang lain. Semalam ada 4 kemudian dijual ke perusahaan lain, baru sore ini kami dapatkan dari kakaknya. Ya kan, dari perusahaan si A dijual 150 juta ke perusahaan lain. Karena kemudian di Indonesia sudah diumumkan begitu publish, begitu masif, maka kemudian perusahaan yang baru membeli ini malam ini kabarnya akan dikembalikan ke Indonesia. Nggak tahu tapi lewat mana. Ya, dari laman komentar Instagram Ibu Nilo sendiri, pemirsa, bahkan banyak sekali warga yang mencurahkan, kejadian seperti ini sudah banyak terjadi, banyak memakan korban, bahkan ada indikasi agen Indonesia bekerja sama dengan agen luar negeri. Kenapa dibiarkan? Itu yang nanti akan saya bahas, fenomena gunung es, pemirsa, sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya tanya pertama kali kepada Mas Haryanto. Sebenarnya ini dikatakan fenomena gunung es. Apa sih yang membuat hal ini tidak bisa terdeteksi bahkan terjadi lagi? Apalagi sekarang bikin paspor cuma 1 jam. Ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat fenomena perdagangan orang kayak gunung es, itu lemah di pencegahan. Salah satunya pencegahan screening bagaimana kemudian warga negara Indonesia membuat paspor. Harusnya ditanyakan lebih detail, Pak. Adalah gelagat-gelagat yang harusnya saya tahu betul, kemudian ditanyakan akan kemana dan sebagainya. Yang kedua adalah embarkasi. Ini satu institusi, ada imigrasi di setiap bandara yang kemudian bisa dilihat orang ini agar indikasi kemudian akan ditempatkan bekerja atau tidak. Kita lihat fenomenanya, pola-pola yang dibangun hari ini adalah bagaimana perekrut ini yang ada di Bekasi ini kemudian menempatkan 2 orang tidak bersamaan. Dari Jakarta, kemudian ada yang dari Bali dan di tempat-tempat lain. Ini yang menjadikan bahwa pencegahan yang tidak efektif, perdagangan orang terus terjadi. Fenomena ini sering terjadi, terjadi terus-menerus. Maka harapan kami adalah penindakan hukum dengan tegas, itu harus diusut dengan tuntas kalau menurut kami. Oke, terakhir ke Ibu Niluh, Mbok, panggilannya si Mbok ya. Bu Niluh, lantas apa ini harapan Ibu? Karena di kolom komentar Ibu banyak sekali yang mengeluhkan bahwa Bu ini banyak sekali terjadi, ada di Medan dan lain-lain, ini seperti apa? Mas Haryanto, sebelumnya salam kenal, salam sayang dari saya. Terima kasih banyak untuk perjuangan Anda. Kita akan jalankan bersama-sama untuk anak-anak kita bisa pulang kembali ke kampung halamannya dan kemudian bisa berbagi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Dan sama seperti apa yang Mas Haryanto sampaikan, pencegahan yang seharusnya dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Kalau misalnya di Bali kita sebutnya dengan ruang lingkup Banjar. Kalau misalnya di kota-kota lain disebutnya dengan RT. Jadi izin pertama yang harus bisa didapatkan oleh calon pekerja migran tersebut adalah izin dari Pak RT atau Bu RT-nya. Kalau di Bali adalah izin dari klien dinas Banjar yang bersangkutan. Nah di sana baru kemudian ke level yang lebih tinggi, misalnya kepala desa, lurah, camat dan lain sebagainya. Kalau satu di antara tanda tangan itu tidak ada, tidak boleh berangkat sama sekali. Nah, kemudian paralel dengan misalnya juga bagaimana caranya mereka, anak-anak kita ini bisa memiliki paspor. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti hal ini, karena misalnya kita tergiur dengan pekerjaan, dengan iming-iming pemasukan yang misalnya nilainya lebih tinggi dan lain sebagainya, akan tetapi kita juga pikirkan semua risiko-risikonya dan institusi-institusi terkait inilah yang memegang peranan paling penting. Di samping itu juga adalah dari pihak keluarga sendiri. Dan saya harapkan jika itu semua bisa kita lakukan, maka kita bisa meminimalisir
peristiwa-peristiwa yang hari ini kita alami. Di akhir hari adalah negara juga harus hadir, negara juga bisa memberikan pendampingan, pelatihan-pelatihan, the do and the don't sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Karena tentunya kita tidak mau hal yang sama terjadi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niluh, terima kasih dan mudah-mudahan tetap terus ya menyuarakan suara hati masyarakat yang ingin keadilan. Terima kasih juga kepada Mas Haryanto yang tidak bosan-bosan untuk membela buruh migran kita.